Perbedaan pandangan dan sikap Bawahab Hizbullah dengan Mbah Bisri Sansuri dalam masalah politik dan agama sangat terlihat ketika beliau menghadapi suatu persoalan yang sama. Bawahab Hizbullah lebih fleksibel di dalam menanggapi suatu permasalahan, tetap menggunakan dasar-dasar agama dan politik, tetapi lebih luas dan lebih mudah menerima perbedaan. Sedangkan sebaliknya, Mbah Bisri Sansuri lebih pro terhadap ketentuan yang berlaku dalam urusan agama dan politik, sehingga terlihat tidak fleksibel dan kurang menanggapi suatu perbedaan. Fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa pandangan seseorang tentang suatu hukum atau ketentuan baik itu agama maupun politik berbeda. Seseorang yang berada di desa yang kental akan etika adat istiadat pasti akan memperhatikan faktor tersebut juga dalam menghadapi suatu permasalahan. Sebaliknya, jika seseorang tinggal di suatu daerah yang notabene tidak mengenal adat istiadat atau lainnya, pasti juga akan melaksanakan ketentuan yang berbeda pula. Pada tahun 1919, Kiai Bisri Sansuri dan Bunyai Nur Khadijah menggagas pendirian pesantren putri di Denanyar dengan menampung dan membimbing putri-putri anak tetangga di belakang dalam kasepuhan Kiai Bisri. Dan pada tahun 1927, pesantren ini dengan lebih merata menerima secara terbuka santri putri dari berbagai daerah. Dan kemudian pada tahun 1930, Kiai Bisri mendirikan Madrasah Diniyah Putri di pesantren Mabaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Karena dengan dibukanya pesantren putri ini, ada kesamarataan pendidikan yang didapat, sehingga itu akan bersifat adil. Karena sebenarnya pendidikan itu ditunjuk oleh semua kalangan putra maupun putri. Dalam merumuskan hubungan Pancasila dan Islam dalam Nahdlatul Ulama, umumnya orang hanya melihat bahwa Pancasila tidak ada bertentangan dengan Islam, maka dibilang Islami. Namun, tidak dengan Kiai Haji Ahmad Shidqiq. Ia melihat bahwa pola hubungan dan posisi agama dan Pancasila dalam kehidupan bernegara ada lebih dari itu. Saya sendiri dahulu pernah bertanya masalah ini kepada beliau. Kiai, mengapa kita harus menerima Pancasila sebagai asas NU? Kemudian beliau pun menjawab, Nahdlatul Ulama sendiri dalam anggaran dasarnya yang pertama diterangkan bahwa NU didirikan berdasarkan tujuan-tujuan, bukan asas. Kita tidak usah mempertentangkan NU dengan asas negara, karena NU tidak berbicara mengenai asas, melainkan mengenai tujuan. Kemudian saya bertanya lagi kepada beliau, lalu sekarang apa tujuan NU? Kemudian beliau menjawab, yaitu melaksanakan semua yang akan menjadi kemaslahatan umat Islam. Jika dilihat dari teori dramaturgi, NU dalam mengambil suatu keputusan bahwa Pancasila dijadikan sebagai asas memang menimbulkan banyak perbedaan pendapat, sehingga muncul konflik atau pertentangan di berbagai kalangan. Tapi dengan memiliki tujuan yang sama, mereka bisa mengalahkan ego masing-masing dan berusaha untuk menerima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, sehingga Pancasila dapat ditetapkan sebagai asas dari NU. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى